Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wat tabi'in wa atba'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Para kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita akan menuntaskan pembahasan yang berkaitan dengan fikih wanita, yang berkaitan dengan bulan Ramadan, yang mana pada sesi terakhir pada bulan Ramadan ini insyaallah kita akan membahas tentang zakat fitrah atau zakatul fitri, dan juga tentang hal-hal yang berkaitan dengan hari raya Idul Fitr. Meskipun pada pembahasan kali ini itu rata-rata atau kebanyakan hukum-hukum yang berkaitan dengan hal ini itu sama ya, antara laki-laki maupun perempuan, tapi insya Allah nanti di sela-sela pembahasan kita akan membahas beberapa hal yang memang di situ ada pembahasan khusus bagi wanita insya Allah. Pembahasan yang pertama insya Allah pada kesempatan kali ini yaitu tentang zakatul fitr ya. Zakatul fitr, kaum muslimin yang dirahmati Allah, hukumnya adalah wajib ya, dan wajib bagi setiap kaum muslimin, setiap personnya, kecil maupun besar ya, yang usianya masih kecil maupun usianya sudah lanjut usia, laki-laki maupun perempuan, orang merdeka, bahkan wajib juga bagi budak ya. Sebagaimana dalam hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatal fitri sa'an min tamrin aw sa'an min sya'irin alal abdi wal hurri. Bahwasanya Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitrah sebanyak satu sok ya, satu sok kurang lebih satu sok itu adalah 4 mud ya. Satu mud adalah satu genggaman ya, atau 2 telapak tangan orang dewasa, itu satu mud. Satu sok adalah 4 kalinya ya. Dan kalau ditakar maka kurang lebih ada sekitar untuk hati-hatinya adalah 3 kilo lah ya. Jadi supaya lebih afdol kita lebihkan. Satu sok dari kurma ya, atau satu sok dari gandum ya. Dan ini yang dimaksud di sini adalah makanan pokok ya, makanan pokok masyarakat pada negeri tersebut ya. Kalau di negeri kita alhamdulillah yaitu dengan beras ya, makanan pokoknya. Maka zakat fitrahnya dengan beras ya. Misalnya di negeri lain ya, ada yang makanan pokoknya adalah roti misalnya, maka zakat fitrahnya dengan gandum ya, dan yang lain sebagainya. Alal abdi wal hurri ya, wajib bagi seorang hamba sahaya, budak, atau bagi orang yang merdeka, statusnya merdeka. Wadzakari wal untha ya, begitu pula laki-laki maupun perempuan. Was-saghiri wal kabiri minal muslimin, yang kecil maupun yang besar dari kalangan kaum muslimin. Dan dalam pembahasan ini para jemaah yang dirahmati Allah, yaitu ada sebuah pembahasan yaitu tentang zakat fitrah bagi janin ya, bagi seorang ibu yang sedang mengandung anaknya, maka apakah disyariatkan bagi bayi atau bagi janin yang masih berada di dalam kandungan tersebut untuk ditunaikan zakat fitrahnya? Maka kata para ulama dalam hal ini hukumnya adalah sunnah ya. Jadi zakat fitrah bagi janin yang ada di dalam perut ibunya itu hukumnya sunnah ya, tidak wajib tapi apa? Sunnah, berdasarkan athar dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Dan pada asalnya kata al-janin ya, atau al-hamal itu pada asalnya adalah umum ya, entah itu janinnya sudah ditiupkan ruh atau belum. Namun menurut para ulama bahwasanya zakat fitrah atau disunahkannya zakat fitrah bagi janin ini khusus untuk janin yang sudah ada rohnya ya. Mengapa? Karena janin yang belum ditiupkan roh padanya itu statusnya masih belum manusia ya, atau masih dalam keadaan mayit ya, jadi belum bernyawa. Maka tidak disyariatkan zakat fitrah atasnya ya. Jadi khusus untuk janin yang sudah ditiupkan roh ke dalamnya, yaitu kurang lebih sekitar setelah umurnya 4 bulan lah ya di perut ibunya. Nah,
wa amara biha an tu'adda qabla khurujin nasi ila shalah, dan beliau memerintahkan agar zakat fitrah ini ditunaikan sebelum manusia keluar menuju sholat, ya. Jadi waktunya itu usahakan maksimal adalah sebelum ditunaikannya sholat Idul Fitr. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara hikmah yang disebutkan dari pelaksanaan ibadah zakatul fitr ini adalah ar-rifqu bil fuqara, ya, yaitu kita mengasihi orang-orang fakir miskin, ya, bi ighna'ihim anis su'ali yaumal id, ya, agar mereka tatkala hari raya Idul Fitri mereka tidak minta-minta, ya. Jadi supaya mereka itu tidak minta-minta, supaya mereka itu sama statusnya seperti kita, ya, sama-sama kenyang, sama-sama bahagia, ya, dan tidak menjadikan mereka meminta-minta untuk membutuhkan makanan pada hari Idul Fitri tersebut, ya. Dan di antara hikmah yang lain adalah untuk tathhir, ya, mensucikan atau membersihkan hal-hal yang kurang baik yang dilakukan oleh yang orang berpuasa selama bulan Ramadan, ya. Jadi di sini hikmahnya disebutkan ada dua. Yang pertama yaitu adalah untuk menggembirakan orang-orang fakir dan miskin, ya, agar mereka tidak minta-minta pada hari Id. Dan yang kedua adalah untuk mensucikan apa-apa yang telah kita lakukan selama bulan Ramadan ini. Karena ya biasanya kita terkadang melakukan hal-hal yang kadang kurang pantas, ya, saat puasa. Nah, untuk menghindari atau untuk mensucikan, membersihkan hal-hal yang kurang baik ini selama kita menjalankan ibadah puasa, maka disyariatkannya zakat fitrah untuk membersihkan hal-hal tersebut. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, zakat fitrah ini wajib bagi seseorang, ya, yang dia itu punya kelebihan atas makanan bagi dia dan bagi keluarganya, ya, pada hari Id dan malamnya. Ya, jadi kalau ada yang bertanya, siapakah yang wajib membayar zakat fitrah ini? Maka jawabannya adalah wajib bagi setiap muslim, ya, yang dia punya kelebihan makanan bagi dia dan orang-orang yang dinafkahinya, ya. Orang-orang yang dinafkahi berarti ya istrinya, ya, kemudian anak-anaknya, kemudian juga kalau misalnya dia punya orang tua yang memang harus dinafkahi, ya berarti termasuk di situ juga, ya. Jadi orang yang punya kelebihan makanan pada malam Idul Fitr, ya, malam Idul Fitr berarti malam sebelum hari raya Idul Fitri, dan juga pada hari raya Idul Fitri tersebut, ya. Jadi kalau dia punya kelebihan makanan pada waktu tersebut, berarti orang tersebut wajib menunaikan zakatul fitr. Dan wajib bagi seseorang untuk mengeluarkan zakat fitr bagi dirinya, ya, dan juga bagi orang-orang yang dia tanggung nafkahnya, ya. Jadi misalnya bagi seorang suami, ya, yang mana dia memiliki keluarga, istri, anak-anak, ya. Ini pendapat jumhur ulama dan juga yang merupakan difatwakan oleh Lajnah Daimah Saudi Arabia, dan juga ini adalah pilihan dari pendapat yang dipilih oleh Syekh bin Baz rahimahullah, bahwasanya wajib bagi seseorang untuk mengeluarkan zakat fitrah dan juga dia mengeluarkan zakat atas orang-orang yang nafkahnya ditanggung oleh dia, ya. Jadi ini merupakan kewajibannya, ya. Jadi seperti itu. Apalagi kalau memang dia mampu, ya. Jadi demikian. Dan di sana ada beberapa poin yang berkaitan dengan zakat fitrah. Yang pertama adalah bahwasanya tidak wajib, ya, bagi seorang laki-laki untuk mengeluarkan zakat fitrah atas istrinya yang berada di luar tempatnya, atau istrinya yang dia itu belum bisa belum dukhul, ya. Jadi si suami belum dukhul ke istrinya, belum menggauli istrinya, alias sebagian orang itu ada yang misalnya setelah menikah istrinya ada yang ditaruh atau ditahan di rumah orang tuanya dulu atau rumah walinya dulu, dan si suami masih belum bisa menggauli istrinya, ya. Maka seperti ini tidak wajib bagi si suami tersebut untuk
mengeluarkan zakat atas istrinya yang masih memang ditahan di rumah keluarganya ya. Jadi sebagian masyarakat ada yang seperti itu. Jadi setelah menikah karena suatu alasan jadi istrinya itu ditahan dulu, belum bisa bertemu dengan suaminya. Maka dalam keadaan ini tidak wajib bagi suami untuk mengeluarkan zakat si istrinya tersebut. Kemudian di antara poin yang lainnya, bagi seorang wanita yang melakukan nusyuz, ya, nusyuz yaitu adalah seorang wanita yang tidak patuh kepada suaminya. Ya. Ini juga tidak wajib bagi si suami untuk menunaikan zakat istrinya yang sedang nusyuz atau tidak patuh. Ya. Bahkan jangankan zakat fitrah, ya, nafkah saja dia tidak berhak. Ya. Jadi kata para ulama, ini termasuk ancaman ya bagi seorang istri yang melakukan nusyuz atau tidak patuh kepada suaminya, membangkang, itu dia tidak wajib dinafkahi. Ya. Begitu pula dalam hal ini tidak wajib bagi si suaminya untuk membayarkan zakatnya. Begitu pula tidak wajib bagi si suami untuk membayarkan zakat istrinya yang kitabiyah atau ahlul kitab. Wallahu a'lam. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara poin lain yang berkaitan dengan zakat fitrah adalah dilarang mengeluarkan zakat fitrah dalam bentuk uang ya, dan ini adalah pendapatnya jumhur ulama. Jadi usahakan kita mengeluarkan zakat fitrah dengan bentuk makanan pokok ya. Di negeri kita alhamdulillah dengan beras ya, atau bisa juga dengan menitipkan uang ke panitia zakat fitrah agar dibelikan beras oleh mereka ya. Jadi kita mewakilkan kepada panitia zakat fitrah agar membelikan beras dengan uang yang kita serahkan. Jadi intinya adalah tersalurkan ke orang-orang fakir dan miskin itu dalam bentuk makanan pokok. Kemudian berkaitan dengan waktu pengeluarannya, ya, maka di sana ada 3 waktu. Ya. Jadi kata para ulama, sebagian ulama membagi waktu mengeluarkan zakat fitrah ini menjadi 3. Yang pertama adalah waktul jawaz, ya, waktu yang boleh. Ya. Waktul jawaz itu dibolehkan mulai dari sekitar 2 hari sebelum hari raya Idul Fitri ya. Jadi kurang lebih dari tanggal 28 ya. Jadi 28, 29 ya, karena bisa jadi pas tanggal 29 itu hilal terlihat sehingga besoknya sudah memasuki hari raya Idul Fitri. Jadi sejak tanggal 28 ya, 28 hari ini ya Syekh Khalif sah. Ayo, jadi dari hari ini sudah bisa kita membayarkan zakat fitrah. Ini adalah waktul jawaz, dibolehkan ya, sebagaimana asar dari beberapa sahabat yang membolehkan mengeluarkannya sekitar 2 hari sebelum Idul Fitr. Yang kedua adalah waktul wujub ya, waktul wujub atau waktu wajibnya itu dimulai dari tenggelamnya matahari di akhir bulan Ramadan ya. Jadi hari terakhir bulan Ramadan ya, kemudian malamnya memasuki 1 Syawal, maka itu merupakan waktu wujub ya, waktu diwajibkannya seseorang mengeluarkan zakat fitrah ya. Dan yang terakhir adalah waktul fadilah ya. Waktul fadilah atau yang afdol, maka itu dikeluarkannya apa? Sebelum berangkat menuju tempat sholat Id ya. Ini merupakan waktu yang paling afdol. Namun apabila seseorang ditakutkan ya, khawatirnya kalau pas paginya sebelum sholat Id mepet waktunya ya, khawatirnya tidak mendapatkan orang miskin dan lain sebagainya, maka dikeluarkan sebelumnya, tidak apa-apa ya, ketika malam hari ataupun sehari atau 2 hari sebelum Idul Fitri. Daripada khawatirnya dia pengen cari waktu yang afdol ya, malah khawatirnya apa? Enggak tertunaikan ya, karena waktunya mepet dan lain sebagainya. Maka untuk hati-hatinya bisa ditunaikan sebelumnya, seperti itu. Wallahu a'lam. Kemudian dan usahakan jangan sampai terlewati ya, jangan sampai terlewati setelah sholat ya. Meskipun sebagian ulama ada yang berpendapat kalau setelah sholat hukumnya makruh, tapi untuk hati-hatinya jangan sampai ya, jangan sampai kita mengeluarkannya setelah sholat Idul Fitri. Nah, kemudian di antara poin yang berkaitan dengan zakat fitrah ini adalah bahwasanya zakat fitrah ini tidak bisa gugur ya, apabila seseorang terlambat mengeluarkannya ya. Mungkin ada yang telat ya, dia terlalu bermudah-mudahan menyepelekan, terus qadarullah apa? Sudah telat ya, dia keburu sholat Idul Fitri dan dia belum mengeluarkan zakat
atau dia terlalu menyepelekan, akhirnya lupa, akhirnya kelewat, ya. Maka meskipun waktunya telah terlewat, itu tidak menggugurkan kewajibannya, alias dia masih punya kewajiban untuk membayar zakat fitrah. Kemudian poin yang terakhir sini disebutkan adalah kepada siapa kita berikan zakat fitrah ini. Maka kita berikan kepada golongan fakir dan miskin saja, ya. Jadi ini khusus zakat fitrah itu khusus diberikan kepada golongan fakir dan miskin, ya, bukan ke golongan-golongan lain yang terdapat atau disebutkan oleh Allah sebagai golongan penerima zakat. Jadi khusus untuk fakir dan miskin. Dan para ulama mereka membuat definisi orang fakir dan miskin. Kalau orang fakir itu adalah orang yang penghasilannya belum mencukupi setengah kebutuhannya, ya. Jadi orang yang pendapatannya belum bisa mencukupi setengah dari kebutuhannya. Setengahnya aja belum sampai, ya. Ini definisi orang fakir, ya. Sebagian ulama mendefinisikan seperti itu. Adapun orang miskin yaitu adalah orang yang penghasilannya belum memenuhi seluruh kebutuhannya, ya. Itu adalah definisi dari orang fakir dan miskin. Wallahu a'lam. Dan ya, mungkin itu saja yang berkaitan dengan zakat fitrah. Kemudian kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan membahas hal-hal yang berkaitan dengan hari raya Idul Fitr, ya, terutama hal-hal yang berkaitan dengan adab-adab atau sunnah-sunnahnya, ya. Di antara sunnah-sunnah atau hal-hal adab-adab yang perlu diperhatikan bagi kaum muslimin dan muslimat tatkala datangnya 1 Syawal atau Yaumul Id, ya, hari raya Idul Fitr, yang pertama adalah at-takbir lailatul Id wa yaumahu hatta salatil Id, ya. Yaitu adalah melakukan takbir, ya, pada malam Lailatul Id, ya, dan pada hari Id sampai selesai salat, ya. Jadi takbir pada hari raya Idul Fitr, para jemaah yang dirahmati Allah, itu dimulai dari tenggelamnya matahari, ya, di hari terakhir bulan Ramadan, masuknya 1 Syawal, sampai imam selesai melakukan sholat Idul Fitr, ya. Dari hadis Ummi Atiyah, beliau mengatakan, kunna nu'maru bil khuruji fil idaini wal mukhabba'ati wal bikri, ya. Kata beliau, kami dahulu diperintahkan untuk keluar, ya, pada hari raya Idul Fitri dan Idul Adha, Idain. Dan juga para wanita yang dipingit dan para gadis, ya. Ini menunjukkan betapa pentingnya momen ini, ya. Meskipun hukum sholat Id adalah menurut sebagian ulama sunnah muakkadah, tapi hendaknya kita tidak menyepelekannya, ya. Bahkan sholat wajib aja wanita sebaiknya di rumah, ya. Tapi ini sholat Id, para wanita dianjurkan untuk keluar, ya. Bahkan para gadis yang dipingit di rumahnya, yang selalu berada di rumahnya, ya, orang-orang yang sudah balik, wanita sudah balik, gadis yang biasanya mereka selalu berada di rumah, itu sampai disuruh keluar rumah, ya. Bahkan bukan hanya itu, wanita haid aja, ya, yang aslinya nggak disyariatkan sholat, itu aja disunahkan untuk keluar. Ini menunjukkan betapa pentingnya momen menghadiri sholat Idul Fitri dan Idul Adha, ya. Qalat al-huyyadu yakhrujna fayakun khalfan nasi yukabbirna ma'an nas, ya. Bahkan wanita haid itu juga disuruh untuk keluar, ya. Dan mereka nanti saat melakukan prosesi sholat Id, itu para wanita haid berada di belakang kaum muslimin dan kaum muslimat yang sedang melakukan sholat. Jadi agak minggir, ya. Jangan bersatu dengan mereka, ya. Katakanlah kalau misalnya sholatnya di masjid, maka dia harus di luar masjid. Jadi agak menyingkir tapi tetap menghadiri, ya. Dan mereka melakukan takbir bersama manusia. Yukabbirna ma'an nas, ya. Para wanita ini mereka melakukan takbir bersama takbirnya manusia. Ini menunjukkan disyariatkannya takbir, ya, bagi laki-laki maupun wanita, ya. Hanya saja bagi wanita itu hendaknya tidak terlalu mengeraskan suara, ya. Jadi terutama di tempat-tempat yang di situ ada laki-laki, ya. Jadi takbirnya dengan suara yang biasa saja, tidak usah dikeraskan, kecuali kalau dia sedang berada sendirian
di tempat yang nggak ada laki-laki ajanib, ya, yang non mahram, dan juga kalau dengan mengeraskan suara itu bisa lebih menyemangati si wanita tersebut, maka ini tidak apa-apa. Ya. Ini merupakan fatwa dari Syekh Al-Utsaimin. Tapi kalau lagi bercampur, di situ banyak atau ada laki-laki ajanib, maka tidak perlu keras-keras. Nah, adapun lafadz takbir yang diucapkan saat hari Id, maka perkara dalam hal ini itu sangat luas. Ya. Jadi tidak ada suatu dalil yang mengkhususkan lafadz takbirnya harus seperti ini, ya. Tapi kalau memang kita mau mencontoh takbir-takbir yang diriwayatkan dari para salafus saleh, maka itu bagus, ya. Di antara lafadz-lafadz yang ada yang diriwayatkan dari mereka, di antaranya dari Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, beliau pernah bertakbir dengan mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, ya. Kemudian juga takbirnya Umar dan Abdullah bin Mas'ud. Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ya. Di sini lafadz takbirnya di awal dengan 2 takbir, ya. Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar. Dan diriwayatkan dengan 3 lafadz takbir juga dari Jabir bin Abdullah dan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhum. Ya. Jadi perkara ini luas, ya, mau bertakbir dengan sighah yang seperti apapun maka itu tidak apa-apa. Yang penting ada lafadz takbirnya, ya. Tapi kalau mau mencontoh seperti yang tadi disebutkan maka itu suatu hal yang baik karena dicontohkan oleh sebagian salafus saleh. Nah, kemudian disunahkan bagi laki-laki untuk mengeraskan takbir, ya. Ini sunnah bagi laki-laki, sebagaimana dalilnya adalah hadis Ummu Atiyah tadi. Ya. Di hadis Ummu Atiyah yang kita sebutkan tadi disebutkan para wanita yukabbirna ma'an nas. Ya. Mereka itu bertakbir ngikuti takbirnya manusia. Maksudnya laki-laki yang di depan. Ya. Jadi sahabat laki-laki itu saking kerasnya mereka bertakbir, itu sampai terdengar sampai jamaah wanita, sehingga jamaah wanita bisa ngikuti takbir mereka. Ya. Jadi karena mendengar kaum laki-laki pada bertakbir, akhirnya para sahabiat pun juga ikutan bertakbir. Ini menunjukkan bahwasanya para sahabat yang laki-laki itu mengeraskan takbir mereka. Kemudian di antara adab lain yang patut kita kerjakan pada hari raya Idul Fitr adalah sholatul Idain itu sendiri, ya, yaitu sholat Id itu sendiri. Meskipun sebagian ulama ada yang bilang, seperti tadi kita jelaskan, ya, ada yang bilang sunnah muakkadah, dan ini pendapatnya jumhur ulama, kebanyakan ulama. Kemudian juga ada yang mengatakan hukumnya adalah fardu kifayah, ya. Dan juga ada yang mengatakan, bahkan sebagian mereka mengatakan hukumnya apa? Fardu ain. Ya, ini pendapatnya Syekh Utsaimin, Syekh bin Baz, dan juga Ibnu Taimiyah rahimahumullah. Jadi ini menunjukkan betapa pentingnya momen tersebut. Ya. Jadi marilah kita tidak menyepelekannya. Ya. Dan dalam masalah keluarnya wanita atau disyariatkannya wanita untuk keluar untuk menghadiri momen sholat Idul Fitr tadi, sudah kita sebutkan bahwasanya seluruh wanita disyariatkan untuk keluar, ya. Bahkan sampai wanita yang dipingit pun, ya, para gadis yang dipingit, kemudian para wanita haid, ya. Adapun yang tidak disyariatkan untuk keluar itu contohnya seperti al-mu'taddah atau wanita yang sedang menjalani masa ihdad, ya, atau iddatul mutawaffa, seorang wanita yang ditinggal wafat suaminya, maka ini tidak disyariatkan untuk keluar, ya, dia tetap di dalam rumah karena seorang wanita yang sedang masa-masa ihdad atau berkabung itu dilarang keluar rumah kecuali untuk hajat, ya, hajat seperti mencari makan, ya, atau memang suatu hal yang darurat seperti berobat dan lain sebagainya, ya. Adapun menghadiri sholat Id maka ini bukan termasuk hajat, ya. Kemudian juga dirukhsahkan atau diberi keringanan bagi orang-orang yang memiliki udzur, ya, mungkin sedang sakit, ya, syafahumullah, ya, atau ada uzur-uzur yang lainnya, ya, atau juga misalnya orang yang memang harus melakukan tugasnya pada saat itu, seperti misalnya petugas keamanan, ya, satpam dan lain sebagainya, yang memang dia tidak bisa
menghadiri momen saat itu juga, ya, menghadiri momen sholat Idul Fitr saat itu juga, maka ini dibolehkan untuk tidak menghadirinya. Dan jumhur ulama itu berpendapat boleh, ya, bagi seseorang yang tidak bisa melakukan sholat Id secara berjamaah atau misalnya ketinggalan sholat Id berjamaah, itu dibolehkan untuk mengqadha'nya, ya, mengqadha'nya dengan tata cara sholat Id seperti biasanya, ya. Jadi seperti satpam-satpam atau petugas keamanan, petugas yang lainnya yang tidak bisa mengikuti ibadah sholat Id bersama kaum muslimin, itu bisa diqadha' menurut jumhur ulama. Wallahu a'lam. Dibolehkan, ya, dibolehkan untuk mengqadha'. Maksudnya bukan wajib, tapi kalau mereka mau mengqadha' itu dibolehkan. Wallahu a'lam. Kemudian berkaitan dengan waktunya, maka waktunya yaitu saat syuruk, ya, yaitu adalah kurang lebih sekitar seperempat jam setelah terbitnya matahari. Itu adalah awal waktu sholat duha, ya, atau biasa kita sebut dengan sholatul isyraq, ya, waktu sholat isyraq, ya, itu adalah awal waktu sholat Idul Fitri, ya, dan Idul Adha. Namun untuk Idul Fitri itu disunahkan agak diakhirkan, ya. Jadi kalau sholat Idul Adha itu disunahkan dimajukan, maksudnya adalah pas waktu sholat isyraq itu, ya, 15 menit setelah matahari terbit. Kalau sholat Idul Fitri itu kalau bisa agak dimundurkan, ya. Yang demikian karena untuk memberikan waktu bagi saudara-saudara kita dalam menunaikan zakat fitrah. Nah, dan waktunya itu tidak terlalu jauh, ya, disebutkan oleh sebagian ulama itu ya kurang lebih seperti 15 menit, ya, 15 menit atau 20 menitan, ya. Jadi jaraknya itu tidak terlalu jauh sekali antara sholat Idul Fitri dengan sholat Idul Adha. Kemudian di antara hal yang atau di antara poin yang berkaitan dengan sholat Idul Fitri yaitu adalah disunahkan bagi orang yang melakukan sholat Idul Fitr untuk mengangkat tangan saat bertakbir, ya. Dan ini adalah pendapatnya jumhur ulama, ya, Hanafiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah, ya, yang mana ini sebagaimana asar dari Umar bin Khattab dan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Dan apabila ada seseorang yang misalnya terlambat, ya, misalnya ketika datang itu imamnya atau jamaahnya sudah tasyahud, ya, maka seperti ini bisa langsung bergabung mengikuti sholat dan menyempurnakan, maksudnya menyempurnakan sholat yang terlewat, ya. Jadi dia datang pas tasyahud berarti sudah ketinggalan 2 rakaat, maka dia bisa menyempurnakannya persis seperti sifat sholat Id pada umumnya. Dan ini adalah yang difatwakan oleh Lajnah Daimah dan juga ini fatwa dari Syekh bin Baz rahimahullah. Nah, kemudian di antara poin yang lain yang mungkin bisa kita bahas pada kesempatan kali ini adalah kapan seseorang membaca doa istiftah atau iftitah saat sholat Idul Fitr, ya. Maka di sini disebutkan istiftah atau iftitah itu dibaca setelah takbiratul ihram, ya. Jadi setelah takbiratul ihram pertama, Allahu Akbar, itu membaca doa iftitah dulu, ya. Kemudian bertakbir setelahnya 7 kali, ya. Menurut sebagian ulama lain berpendapat 6 kali, total 7 berarti. Setelah itu baru ta'awudz dan membaca Al-Fatihah, ya. Jadi ta'awudznya itu setelah seluruh takbir terucapkan, ya. Tapi kalau iftitahnya itu apa? Setelah takbiratul ihram. Nah, kemudian di antara hal lain yang disunahkan ketika hari raya Idul Fitr adalah makan sebelum sholat Id, ya. Jadi istihbab aklit tamr qabla sholatil Id, ya. Jadi usahakan kalau bisa makan dulu sebelum sholat Idul Fitr, dan lebih afdol lagi kalau yang dimakan itu adalah tamr, korma, ya. Sebagaimana dalam hadis Anas disebutkan, karena Rasulullah SAW la yaghdu yaumal fitri hatta ya'kula tamaratin, ya. Jadi Rasulullah SAW itu tidaklah beliau beranjak pergi pada hari raya Idul Fitr untuk melakukan sholat sampai beliau makan beberapa butir kurma, ya. Dalam riwayat lain disebutkan wa ya'kuluhunna witron, beliau memakannya dalam jumlah ganjil. Di sini ada beberapa poin penting para jemaah sekalian.
Jadi satu-satunya hadis sahih yang menjelaskan disunahkan makan kurma dengan keadaan ganjil itu adalah saat sebelum sholat Idul Fitri ini. Ya. Jadi adapun yang sebelum iftar itu hadisnya mutlak. Ya. Makan kurma terserah mau berapapun. Ya. Tapi yang disunahkan ganjil itu sebatas yang saya dapatkan. Ya, itu adalah ketika sebelum hari raya Idul Fitr. Ya, itu makan kurma dalam jumlah ganjil. Ini afdolnya ya, kalau mau memakan kurma. Ya. Kalau mau makan yang lainnya juga tidak apa-apa. Kemudian di antara hal lain yang perlu kita perhatikan adalah bersegera, ya, bersegera untuk menuju sholat Idul Fitr. Ya. Dan awal waktunya itu adalah setelah sholat subuh langsung. Ya. Jadi kalau bisa kita bersegera untuk menghadiri sholat Idul Fitr, dan ini adalah pendapatnya jumhur ulama. Yang demikian itu sebagaimana perbuatan dari sahabat radhiyallahu anhum, ya, yang mana Rasulullah SAW ketika beliau keluar menuju musola, itu pas beliau sampai lapangan itu sahabat sudah hadir semua. Ya. Ini menunjukkan kalau para sahabat ini mereka bersegera bergegas untuk menghadiri sholat Idul Fitr. Dan juga yang demikian dalam rangka bersegera dalam kebaikan, ya, fastabiqul khairat, ya. Dan juga dalam hadis disebutkan apabila seseorang duduk atau menunggu sholat, maka sesungguhnya dia itu sedang dalam sholat. Ya. Jadi dalam hadis disebutkan tidaklah seseorang menunggu sholat kecuali dia itu apa? Dalam keadaan sholat. Jadi orang yang statusnya nunggu sholat itu kayak orang yang lagi sholat. Ya. Makanya mereka bersegera untuk mendatangi musola atau tempat sholat Id dalam rangka menunggu ditunaikannya sholat Idul Fitri. Dan juga di antara hikmah yang lainnya adalah supaya lebih dekat dari imam. Ya. Dan sunnah ini itu untuk makmum para jemaah sekalian. Ya. Adapun para imam, ya, itu sunnahnya adalah diakhirkan. Jadi keluarnya pas sebelum mau khutbah kalau memang bisa. Ya. Karena hadisnya seperti tadi. Rasulullah SAW mendatangi sholat Id, yang pertama beliau lakukan adalah apa? Sholat. Ya. Maksudnya apa? Sholat Idul Fitri atau sholat Idul Adha. Jadi begitu beliau datang langsung sholat. Ini menunjukkan kalau bagi imam itu disunahkan datangnya itu pas sebelum sholat ditunaikan. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara hal lain yang patut kita perhatikan pada hari raya Idul Fitr adalah al-ghuslu li sholatil Id, ya, yaitu mandi sebelum sholat Id, ya. Dan ini hukumnya adalah sunnah. Dan dalil yang paling sahih yang ada dalam permasalahan ini adalah athar dari Abdullah bin Umar, bahwasanya beliau itu dahulu mandi, ya, tatkala Idul Fitr sebelum beliau pergi menuju tempat sholat. Ya. Dan mandi sebelum sholat Idul Fitr itu bisa dilakukan sebelum subuh maupun setelahnya. Tapi yang afdal adalah apa? Kalau bisa setelah subuh. Ya. Jadi seperti itu. Tapi kalau mau mandi sebelum subuh juga dibolehkan. Dan juga di antara dalil yang lain adalah dikiaskan ke mandi sholat Jumat. Ya. Jadi sebagaimana hari Jumat adalah hari raya dalam sepekan dan disunahkan untuk mandi, begitu pula Idul Fitr, yang mana itu merupakan hari raya tahunan, disunahkan bagi kita juga untuk mandi sebelum melakukan sholat Idul Fitri. Kemudian di antara hal lain yang bisa atau disunahkan untuk dilakukan pada hari raya Idul Fitr adalah at-tazayyun fil idaini fil libas. Ya. Jadi berhias, memakai pakaian yang bagus pada hari raya Id. Ya. Dan ini itu sebenarnya hukumnya umum, ya. Tapi kalau bagi wanita maka hendaknya dihindari memakai baju-baju yang bisa menimbulkan fitnah, ya. Jadi baju bagus itu tidak harus yang menimbulkan fitnah atau membuat menarik perhatian, ya. Jadi baju bagus itu kan bisa adalah baju yang paling bagus menurut dia, ya, atau mungkin baju yang baru, ya. Jadi tidak harus berhias kemudian menjadikan orang-orang tuh tertarik untuk melihatnya, ya. Jadi pada asalnya hukumnya umum, tapi bagi wanita ini hendaknya menjauhi perhiasan-perhiasan atau ya yang bisa menarik pandangan, ya,
Jadi seperti misalnya bertabarruj ya, atau membuka aurat, atau misalnya memakai pakaian yang tipis ya, atau pakaian yang membentuk lekuk tubuh ya, atau memakai parfum, maka ini harus dijauhi bagi seorang muslimah ya. Adapun kalau dia mungkin berada di dalam rumahnya misalnya ya, setelah sholat Id ya, kemudian yang di dalam adalah wanita semua misalnya ya, atau bertemu dengan mahramnya, maka seperti ini tidak apa-apa ya. Yang jelas hendaknya tatkala dia keluar menuju sholat Id atau berada di luar rumah, dia menjauhi bertabarruj atau menghiasi diri dengan hal-hal yang bisa menarik perhatian ya. Dan dalam hal ini seandainya seorang wanita tidak bisa melakukan seperti yang dilakukan oleh seorang laki-laki ya, misalnya kalau laki-laki bisa pakai baju yang bagus, kemudian pakai parfum, kemudian berhias seperti itu, dan kebetulan seorang wanita belum bisa melakukannya, maka bisa dengan mempersiapkan baju suami atau anak-anaknya atau saudara-saudaranya misalnya ya, yang mana apabila dia membantu seseorang ya, dalam hal ini suami, anak-anak atau saudaranya untuk melakukan sunnah, maka dia pun insya Allah akan mendapatkan pahala juga ya. Jadi kalaupun ada wanita yang belum bisa melakukan sunnah ini, yaitu memakai pakaian yang paling bagus ya, atau berhias pada hari raya Idul Fitr, maka bisa dengan membantu mahramnya yang ingin melakukan sunnah ini, sehingga tatkala mahramnya tersebut melakukan sunnah ini, dia pun bisa kecipratan pahalanya. Kemudian di antara hal lain atau adab lain yang bisa kita lakukan pada hari raya Idul Fitr adalah al-khuruju li sholatil Idi masyian ya, yaitu keluar menuju sholat Id dalam keadaan jalan kaki kalau memang bisa ya. Kemudian di antara hal lain yang bisa kita perhatikan juga adalah jangan sampai lupa sholat tahiyatul masjid kalau sholat Idul Fitrnya itu terletak di masjid ya. Jadi jangan sampai lupa, karena sebagian masyarakat itu mengadakan sholat Idnya di dalam masjid, maka hukum sholat tahiyatul masjidnya masih tetap ada, sehingga tatkala seorang sampai di masjid, maka hendaknya dia sholat tahiyatul masjid dulu sebelum dia duduk di dalamnya. Kemudian di antara sunnah yang lainnya adalah kalau bisa adalah keluar menuju sholat Id melalui suatu jalan, kemudian tatkala kembali cari jalan yang lainnya. Ya, ini merupakan sunnah juga yang bisa dilakukan pada hari raya Idul Fitr. Dalam hadis Jabir disebutkan bahwasanya Nabi SAW itu dahulu apabila pada hari Idul Fitri dan Idul Adha, beliau khalafat tariq ya, menyelisihi jalannya. Jadi jalan pas berangkatnya itu beda dengan jalan pas pulangnya. Di antara hikmah yang disebutkan oleh para ulama, di antaranya adalah agar terlihat syiar Islam ya, agar terlihat syiar Islam tatkala melalui jalan yang berbeda-beda. Ada juga di antara hikmahnya, sebagian ulama mengatakan agar memperbanyak saksi pada hari kiamat ya. Jadi jalan yang kita lewati ya, itu nanti pas hari kiamat akan bersaksi, oh fulan itu pernah lewat sini dalam rangka melakukan sholat Id. Nah, tatkala kita lewat jalan yang berbeda-beda, maka akan semakin banyak saksi yang akan bersaksi atas kita pada hari kiamat kelak ya. Ini juga sebagian atau termasuk alasan kenapa kok kita disunahkan setelah sholat wajib itu pas mau sholat sunnah cari tempat lain ya. Sebagian ulama berdalil dengan hal ini, itu memperbanyak saksi tempat yang akan bersaksi atas kita pada hari kiamat seperti itu. Dan hikmah yang paling utama adalah mutaba'atur Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu mengikuti sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di antara adab yang lain yang bisa dilakukan pada hari Id adalah at-tahni'ah bil Id, yaitu mengucapkan selamat pada hari raya Id, Idul Fitri dan Idul Adha. Ya, di antaranya yang diriwayatkan dari salah seorang sahabat yang bernama Abu Umamah Al-Bahili, beliau apabila datang hari Id, beliau mengucapkan selamat kepada para sahabatnya dengan mengatakan taqabbalallahu minna wa minkum ya. Dan juga diriwayatkan dari Jubair bin Nufair, beliau adalah salah seorang tabi'in yang senior. Beliau mengatakan bahwasanya para sahabat Rasulullah SAW apabila mereka bertemu pada hari raya Id,
mereka saling mengatakan satu sama lain, taqabbalallahu minna wa minkum, ya. Riwayat ini disahihkan oleh Syekh Albani. Dan dalam hal ini lafadz, ya, lafadz dalam hal ini perkaranya luas, ya. Jadi mau dengan lafadz apapun selama tidak menyelisihi syariat, seseorang mengucapkan selamat kepada saudaranya pada hari raya Idul Fitr ini dibolehkan. Wallahu a'lam. Kemudian di sini ada beberapa poin tambahan para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yaitu berkaitan tentang shaf wanita saat sholat, ya. Jadi sebagaimana kita ketahui, ya, dalam sebuah hadis disebutkan bahwasanya shaf wanita yang paling afdol tatkala sholat itu adalah yang apa? Paling belakang, ya. Yang terburuk adalah yang paling depan. Ini lawannya shaf laki-laki. Kalau shaf laki-laki yang paling baik adalah yang paling depan, yang paling buruk yang paling belakang. Kalau wanita apa? Sebaliknya. Menurut penjelasan para ulama, ini diterapkan kalau memang mereka ini, laki-laki dan wanita, sholat di satu tempat, ya. Jadi di suatu tempat yang mungkin pemisahnya itu tidak terlalu jauh, ya. Yang mana di antara hikmahnya dikhawatirkan kenapa kok semakin depan shafnya wanita itu semakin tidak baik? Karena semakin mendekati shafnya laki-laki, ya. Yang mana dikhawatirkan dia bisa mendengar ucapan-ucapan mereka, ya, atau bahkan bisa melihat laki-laki dengan lebih jelas. Itu salah satu hikmahnya. Jadi ini kalau di tempat yang memang seperti tadi, ya, jadi di satu tempat kemudian pembatasnya tidak terlalu jauh alias berdekatan, mungkin itu bisa diterapkan hadis tersebut. Tapi kalau misalnya tempat sholat laki-laki dan wanita itu terpisah cukup jauh, ya, atau mungkin terpisahnya dengan dinding yang tebal, ya, atau bahkan seperti di masjid-masjid pada umumnya sekarang, ya, laki-laki di lantai 1, wanita di lantai atas misalnya, maka ini kembali ke hukum asal, yaitu shaf yang paling utama adalah shaf yang pertama, ya. Jadi tatkala sholat yang dilakukan antara laki-laki dan wanita itu sudah sangat berbeda, ya, tempat sholatnya berbeda, ya, kemudian juga pembatasnya tebal dan cukup jauh, ya, apalagi sampai beda lantai, maka ini kembali ke hukum asal, yaitu laki-laki dan wanita shaf yang paling utama adalah shaf yang pertama, ya. Ini diantaranya difatwakan oleh Syekh Al-Utsaimin dan juga disebutkan oleh penulis kitab Ahkamul Masajid, yaitu Dr. Sulaiman Al-Majid. Kemudian di antara poin yang lain yang berkaitan dengan Hari Raya Idul Fitr, yaitu dibolehkan bagi wanita untuk memukul duf, ya, atau rebana, ya, rebana yang biasa itu, ya, jadi tanpa ada kerincing-kerincingnya. Ini dibolehkan. Ini merupakan keringanan yang boleh dilakukan tapi khusus wanita, ya. Untuk hati-hatinya ini dilakukan khusus wanita. Kemudian juga kalau anak kecil juga ini lebih baik, ya. Kemudian juga dilakukan dalam keadaan tidak menimbulkan fitnah, ya, dan juga tidak sambil melantunkan lagu-lagu yang menimbulkan fitnah, ya. Jadi intinya dirukhsahkan atau diberi keringanan bagi wanita, apalagi anak kecil, untuk bermain duf atau rebana di momen-momen seperti Hari Raya Idul Fitri dan Idul Adha seperti ini. Dan poin terakhir para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yaitu hendaknya kita menjauhi mukhalafah syar'iyah, ya, atau hal-hal yang dilarang yang biasa atau pada umumnya dilakukan di hari raya, ya. Di antaranya adalah al-israf, berlebih-lebihan dalam makan, minum, bicara dan lain sebagainya, ya. Karena jadi jangan sampai ada anggapan Ramadan selesai maka ibadah juga selesai, ya. Jadi Ramadan selesai itu merupakan bukti apakah ibadah kita saat Ramadan ini serius atau tidak, ya. Orang yang melakukan ibadah dengan serius, ya, bahkan di antara tanda suatu amal ibadah diterima oleh Allah itu adalah al-athar ba'daha, ya. Al-athar ba'da ta'ah, adanya tampak al-athar, bekas, ya, bekas ketaatan dari seseorang hamba, ya, setelah ibadah tersebut selesai. Itu salah satu di antara tanda kalau ketaatannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti firman Allah taala, "Innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar." Sesungguhnya salat itu bisa menghalangi dari perbuatan
keji dan buruk ya. Nah, seseorang yang saat Ramadan dia serius melakukan ibadah ya, maka tatkala Ramadan selesai itu bukan berarti juga ibadahnya selesai ya. Tatkala Ramadan dia bisa meninggalkan menjauhi dosa-dosa. Bukan berarti setelah Ramadannya lewat ya, terus dia kembali ke dosa-dosa yang lain ya. Jadi momen setelah Ramadan itu merupakan praktek dari training yang dilakukan oleh kita saat Ramadan. Apakah saat Ramadan kita ibadahnya sungguh-sungguh, ikhlas karena Allah, atau sebaliknya, waliyahzubillah. Jadi jangan sampai ya. Jadi itu salah satunya di antaranya israf, berlebihan, kemudian juga ikhtilat ya. Misalnya saling menyentuh dengan lawan jenis yang bukan mahram ya. Ini juga hati-hati jangan sampai ya. Kemudian juga mendengarkan musik ya yang diharamkan oleh syariat ya. Ini juga tidak boleh ya. Itu diantara hal-hal atau mukhalafah syariah yang biasa atau pada umumnya dilakukan pada hari raya Idul Fitri. Wallahu a'lam. Demikian yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada yang salah, maka itu datangnya dari kurangnya ilmu saya dan juga dari hawa nafsu, dan yang benar itu semuanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Sebelum ditutup mungkin ada yang mau ditanyakan. Tafadhol. Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.